pada 1855 Sultan Tidore sudah menunjukkan toleransi yang sangat tinggi, di mana dia sebagai sultan yang beragama Islam, tapi ikhlas, rela memberi izin kepada pendeta Otto dan Gessler untuk menyebarkan agama Kristen ke Papua. Kalau Indonesia baru belajar tentang toleransi, maka sesungguhnya Maluku Kiara sudah mengimplementasi dalam kehidupan kesehariannya. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Pak Ibu Aprilia dari Jember. Pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana upaya Sultan Tidore memahamkan toleransi yang dicontohkan Sultan Tidore? Sebenarnya, andaikan saja buku-buku sejarah Indonesia itu muatannya mengambil fakta-fakta yang mampu merekatkan persatuan dan kesatuan itu dituliskan, misalnya tadi, jangan hanya perjuangan Pangeran Lukunya yang ditonjolkan, tapi juga mestinya ditonjolkan bagaimana sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Sultan Tidore ketika memberi izin kepada Otto dan Gessler untuk melakukan pekabaran Injil ke Papua. Dan juga hal ini tentu berdampak bagi masyarakat yang ada di Papua, sehingga toleransi juga bisa semuanya kita pegang. Jadi dengan demikian, kita bisa menulis buku sejarah nasional Indonesia yang menonjolkan suatu hal yang bisa merekatkan, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan memperkuat toleransi beragama. Karena kita tahu saat ini di Indonesia ini sudah banyak rasa intoleran yang muncul. Padahal di sini dikatakan tadi pada 1855 Sultan Tidore sudah menunjukkan toleransi yang sangat tinggi, di mana dia sebagai sultan yang beragama Islam, tapi ikhlas, rela memberi izin kepada pendeta Otto dan Gessler untuk menyebarkan agama Kristen ke Papua. Bahkan dia katakan di dalam suratnya, apabila nanti kesulitan bahan makanan bagi kedua pendeta ini, maka penguasa lokal itu adalah orang yang tunduk kepada Sultan Tidore, wajib memberi bantuan. Apa nggak luar biasa itu, andaikan itu ditulis di dalam buku sejarah nasional, sehingga generasi sekarang ini bisa meneladani toleransi yang ditunjukkan oleh Sultan Tidore pada saat itu. Andaikan itu ditulis, tentu itu salah satu caranya. Yang kedua tentunya upaya Sultan Tidore, nanti Bapak Sultan lah yang menjawab bagaimana caranya supaya toleransi yang dicontohkan oleh Sultan Tidore pada masa penyebaran agama Kristen ke Papua itu bisa tetap langgeng sampai saat ini, bahkan masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmaida, terima kasih atas berbagai masukan dan referensi yang sangat luar biasa yang telah kami dapatkan. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Samaun, ini ada korelasinya dengan pertanyaan yang pertama dari Ibu Aprilia tentang toleransi. Ya, kita tahu bahwa kenapa toleransi begitu agung dan begitu mulia dan begitu hebat di Kesultanan di Maluku Kiaraha, khususnya di Tidore. Saya bertanya juga kepada orang-orang tua-tua saya, landasan pijaknya apa gitu. Sampai begitu luar biasa orang-orang yang punya keterbatasan pada masanya. Pendidikannya tidak secanggih seperti sekarang, teknologi yang berkembang seperti begini. Tapi mereka mampu beradaptasi dengan dunia internasional. Di dalam pergaulan internasional mereka tidak kaku, dan mereka mampu memberikan warna di dalam pergaulan internasional bangsa-bangsa yang lain. Kata kakek saya satu saja, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa dalam perspektif orang tua-tua di Tidore, dan kemudian ini terpelihara secara baik. Takwa itu artinya bagaimana dia mampu menangkap dan mengimplementasi nilai-nilai universal itu di dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya Islam, tapi nilai ini dia berlaku baku dan umum. Ini yang dimiliki oleh orang tua-tua yang kemudian
ketika Sultan Ahmadul Mansur didatangi oleh Otto dan Gessler. Tadi kalau Ibu Maria mungkin lebih detail lagi, ada surat dari ini, tapi kalau dalam referensi kami, itu Otto dan Gessler yang langsung menghadap ke Sultan Tidore setelah beliau mendapatkan, generasi sebelumnya begitu mendapat banyak tantangan untuk masuk di wilayah Papua, apakah dalam bentuk untuk melakukan perdagangan ataukah dalam rangka misi keagamaan, Injil dan penyebaran Islam dan sebagainya, sering mengalami kendala. Dan ternyata Otto dan Gessler melihat bahwa kendala yang mereka dapatkan itu di sini, klik seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria. Maka mendaratlah Otto dan Gessler ke Kesultanan Tidore dan diterima oleh Sultan Ahmadul Mansur pada saat itu. Sekarang tempat itu ada di Suasio dan beliau meminta izin kepada Sultan Ahmadul Mansur. Dan bukan hanya sekedar dengan surat Ibu Rosmaida, tapi bahkan Sultan Ahmadul Mansur membackup seorang Otto dan Gessler dengan 36 perwira-perwira terbaik untuk mengantarkan mereka sampai ke tanah dan kemudian kapal karam ke Pulau Mansika. Inilah bentuk toleransi yang kemudian diinspirasi oleh apa yang saya sampaikan tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling bertakwa. Kata takwa di sini punya nilai yang sangat universal sekali. Tidak hanya pada satu agama tertentu, tapi dia mampu membingkai semua. Itulah yang keluar kepada Kesultanan Tidore pada saat itu. Dan alhamdulillah mereka mengantarkan, dan kemudian orang-orang yang mengantarkan Otto dan Gessler itu yang ada di tanah Papua itu kemudian tidak kembali dan beranak pinak seperti yang Ibu Rosmaida terangkan tadi, kawin dengan penduduk lokal dan kemudian begitu banyak orang-orang Tidore yang berasimilasi atau kawin dengan orang yang ada di tanah Papua. Jadi kadang-kadang kami menerima saudara-saudara yang datang dari tanah Papua yang juga adalah satu klaim dengan kita, tapi mukanya agak sedikit berbeda karena kawin silang tadi, ada yang berambut keriting dan sebagainya. Saya berharap juga bahwa ketika orang berbicara tentang keriting ini kan bukan rasis. Kalau orang bicara tentang kritik itu kemudian keriting itu rasis, maka sesungguhnya orang berbicara tentang rambut lurus atau bergelombang itu juga rasis itu. Ini kan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang mengatakan ini kadang mengalami pergeseran ketika orang berbicara tentang kritik, terus yang lain merasa tersinggung. Padahal orang berambut ikal dan lurus juga kalau dibicarakan selayaknya mereka juga tersinggung. Padahal ini kan ini nilai universal itu. Bahwa itu kodrat yang tidak bisa kita hindari, bahwa dilahirkan ada yang berkulit hitam, kulit berwarna dan sebagainya, itu adalah kodrat, itu asasinya sudah dari sana. Itu barangkali bentuk-bentuk toleransi yang ada di kami. Dan oleh karena itu juga mungkin dalam perjalanan waktu banyak hal yang tergerus sehingga generasi ini kehilangan pegangannya, tidak memahami secara utuh bagaimana nilai-nilai toleransi yang diwariskan oleh para leluhurnya. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Adinda Samaun, kandidat doktor tadi, insya Allah kita akan berupaya untuk mencari jalan tengah sehingga semua ini bisa terselesaikan secara baik. Bahwa manusia itu punya kedudukan yang sama. Dan ini ajaran yang paling esensial dan paling utama di dalam Kesultanan Tidore yang mengadopsi apa-apa yang disampaikan oleh para leluhurnya, sehingga kehidupan ini bisa berjalan seimbang. Nenek moyang kita bukan hanya bergaul dengan orang Kristen di tingkat lokal, bahkan mengambil orang Kristen tinggal di dalam rumahnya. Orang yang ada di, contoh, ada di Ternate, ada di Tidore. Di Ternate ada kampung Sarani, di Tidore ada kampung Cina, memberikan komunitas orang-orang Sarani tinggal dalam satu ini. Kemudian Kesultanan Ternate dan Tidore memberikan perlindungan untuk tumbuh dan berkembangnya kaum Sarani yang ada di ini. Ini bentuk toleransi yang tidak hanya dalam bentuk retorika semata-mata, tetapi juga dalam bentuk file, bentuk nyata dalam kehidupan keseharian kita. Ada kampung Cinda, ada kampung Sarani. Kalau bicara tentang lintas etnis di Ternate, ada kampung Palembang, ada kampung Makassar, dan sebagainya. Jadi nilai toleransi sangat universal sekali dan sudah diterjemahkan dan dibuat oleh
orang-orang yang ada di Maluku Kiara. Kalau Indonesia baru belajar tentang toleransi, maka sesungguhnya Maluku Kiara sudah mengimplementasi dalam kehidupan kesehariannya. Jadi ketika ada terjadi hal-hal yang bersifat rasis, maka sesungguhnya orang ini belum tuntas dalam pengetahuannya, belum mendapat bekal yang cukup bahwa sesungguhnya manusia itu punya kualifikasi dan derajat yang sama yang membedakan dia sampai sejauh mana kualifikasi keilmuannya, kualifikasi kemanusiaannya. Itulah yang membuat dia berbeda satu dengan yang lain. Kalau dari sisi fisikal, semua orang sama. Tidak ada orang yang memilih lahir dan besar jadi orang Tidore, atau menjadi orang Papua, atau menjadi orang apa. Itu semua takdir. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimana nilai kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang berada di tengah-tengah kita. Kualifikasi keimanan kita, kualifikasi kemanusiaan kita lah yang menentukan sampai seberapa jauh kita memberikan faedah dan manfaat. Terima kasih.